Siapa sangka, anak yatim pemulung merawat bayi hingga jadi sukses. Bayangkan seorang anak kecil hidup di jalanan, tanpa orang tua, tanpa rumah, bahkan tanpa harapan. Namun, di tengah keputusasaan itu, ia menemukan bayi kecil yang terlantar. Siapa sangka, bayi ini mengubah hidupnya, bahkan membawa mereka menuju kebahagiaan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Seperti apa kisahnya? Simak cerita penuh haru ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabar kalian hari ini? Saya doakan semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu diberi kemudahan dalam segala urusan. Kali ini, saya akan membagikan kisah luar biasa yang penuh dengan pelajaran hidup dan keajaiban. Jadi, pastikan tonton sampai habis ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Subscribe juga agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya ya, teman-teman. Teman-teman, terkadang dalam hidup, keajaiban muncul di saat yang tidak kita duga. Begitu juga dengan kisah yang akan saya ceritakan ini. Kisah tentang seorang anak yatim yang hidup dari pekerjaan sebagai pemulung. Di tengah kehidupannya yang serba kekurangan, ia justru mendapatkan tanggung jawab besar yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Inilah kisah perjuangan dan keajaiban cinta seorang anak kecil yang begitu luar biasa. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar ya, teman-teman, agar kita semua mendapat keberkahan. Dan tulis juga di kolom komentar, dari mana asal kalian? Saya senang banget kalau bisa tahu dari mana saja kalian menonton video ini. Arman adalah seorang anak yatim berusia 12 tahun yang hidup di pinggiran kota. Ia kehilangan kedua orang tuanya akibat penyakit yang tak pernah ia mengerti namanya. Saat ayahnya jatuh sakit, mereka tak punya uang untuk berobat ke dokter. Ibunya yang dulu bekerja sebagai buruh cuci juga ikut terseret dalam kemiskinan yang mendalam. Akhirnya, kedua orang tuanya meninggal dalam waktu yang berdekatan, meninggalkan Arman seorang diri. Di usia yang masih sangat muda, ia harus menghadapi kenyataan pahit dunia. Dengan tubuh kurus, rambut yang selalu kusut, dan pakaian lusuh yang penuh tambalan, Arman menjalani hari-harinya dengan mencari barang bekas di jalanan. Setiap pagi, ia keluar dari gubuk kecil yang ia bangun dari tumpukan kardus dan plastik bekas di belakang pasar. Gubuk itu hanya berukuran 1 meter persegi, cukup kecil sehingga ia harus meringkuk saat tidur. Namun, itu sudah cukup baginya untuk berlindung dari panas terik matahari dan hujan deras yang sering datang tiba-tiba. Kehidupan Arman adalah perjuangan tanpa akhir. Namun ia selalu berusaha tegar meski sering menangis di malam hari, merindukan pelukan kedua orang tuanya. Setiap hari, Arman membawa karung besar yang ia gantungkan di pundaknya. Dengan kaki kecil yang tak beralas, ia menyusuri ganggang sempit dan tempat pembuangan sampah untuk mencari botol plastik, kardus bekas, atau apapun yang bisa dijual ke pengepul. Meski pekerjaan ini terasa melelahkan, ia tidak punya pilihan lain. Di usianya yang masih belia, Arman sudah paham bahwa hidup ini tidak akan memberikan apapun dengan mudah. Saat matahari mulai terbenam, Arman sering merasa takut. Jalanan menjadi lebih gelap dan sepi, hanya diterangi oleh lampu jalan yang remang-remang. Kadang-kadang, ia harus menghadapi ancaman dari anak-anak jalanan lainnya yang lebih besar darinya. Beberapa dari mereka suka mengambil barang-barang hasil memulung Arman, bahkan kadang memukulnya jika ia melawan. Namun, Arman tidak pernah menyerah. Ia tahu bahwa jika ia pulang tanpa apapun, ia tidak akan bisa makan malam itu. Suara perutnya yang keroncongan sering menjadi satu-satunya pengingat bahwa ia harus tetap bertahan, apapun yang terjadi. Pada suatu malam yang dingin, saat Arman sedang berjalan pulang setelah seharian memulung, ia mendengar sesuatu yang aneh. Suara itu seperti tangisan, kecil dan lemah, datang dari arah tumpukan kardus di dekat pasar. Awalnya, Arman mengira itu hanya suara kucing yang mencari makanan, karena ia sering mendengar suara serupa. Namun,
Suara itu terus terdengar, semakin jelas dan menyayat hati. Arman, yang penasaran, mendekati tumpukan kardus tersebut. Dengan hati-hati, ia mulai menggeser beberapa kardus yang menutupi sumber suara itu. "Apa ini?" gumamnya dengan suara bergetar. Betapa terkejutnya ia ketika melihat seorang bayi kecil yang terbungkus kain lusuh, diletakkan begitu saja di antara sampah. Bayi itu tampak kedinginan, tubuhnya menggigil, dan wajahnya dipenuhi air mata. Arman memandang bayi itu dengan campuran rasa bingung, takut, dan iba. Ia tidak tahu siapa yang tega meninggalkan bayi malang ini di tempat seperti itu. Arman berdiri terpaku selama beberapa detik. Hatinya bergemuruh antara ingin segera membawa bayi itu pergi atau meninggalkannya dan melanjutkan hidupnya sendiri. Namun, bagaimana mungkin ia meninggalkan seorang bayi yang tak berdaya? "Kalau aku tinggalkan, dia pasti mati kedinginan," pikir Arman sambil menghela napas panjang. Ia pun melepaskan karungnya dan dengan hati-hati mengangkat bayi itu ke dalam pelukannya. Bayi itu tampak begitu kecil dan rapuh. Kulitnya pucat, dan tangisannya mulai melemah. Arman mencoba membungkus bayi itu dengan kain seadanya untuk memberinya kehangatan. Ia tahu bahwa membawa bayi ini akan menjadi tanggung jawab besar, tetapi ia tidak tega membiarkannya begitu saja. Saat itu, ia berkata dalam hati, "Aku mungkin tidak punya apa-apa, tapi aku akan berusaha menyelamatkanmu." Dalam perjalanan pulang, Arman memikirkan bagaimana caranya merawat bayi ini. Ia sendiri bahkan sering kelaparan. Bagaimana mungkin ia bisa memberi makan bayi ini? Namun, ia tahu bahwa ia harus mencoba. Setibanya di gubuk kecilnya, Arman menaruh bayi itu di atas tumpukan kain bekas yang ia gunakan sebagai tempat tidur. Ia menatap wajah mungil bayi itu, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang ia hadapi. Dalam pikirannya, ia bertanya-tanya, "Kenapa Tuhan mempertemukan aku dengan bayi ini? Apakah ini ujian, ataukah ini berkah?" Malam itu, Arman tidak bisa tidur. Ia mencoba mencari cara untuk membuat bayi itu nyaman. Ia memutuskan untuk pergi ke warung terdekat, memohon kepada pemilik warung untuk memberinya sedikit susu, meski ia tidak punya uang untuk membayar. Pemilik warung, yang merasa iba melihat kondisi Arman, akhirnya memberinya sebotol susu dan botol bekas untuk digunakan sebagai dot. Arman merasa sangat bersyukur. Meskipun ia tidak tahu apakah susu itu akan cukup untuk malam ini. Dengan hati-hati, ia mencoba memberikan susu kepada bayi itu. Bayi tersebut akhirnya berhenti menangis setelah mendapatkan sedikit makanan, dan perlahan-lahan tertidur dalam pelukan Arman. Dalam keheningan malam, Arman menatap bayi itu dengan air mata mengalir di pipinya. Ia sadar, hidupnya tidak akan pernah sama lagi setelah malam ini. Pagi itu, ketika matahari baru saja muncul dari ufuk timur, Arman terbangun dari tidurnya. Ia melihat bayi yang ia temukan semalam masih tidur pulas di atas kain bekas yang ia alasi di sudut gubuknya. Wajah mungil bayi itu tampak tenang, tetapi tubuhnya terlihat lemah. Arman menyadari bahwa ia harus melakukan sesuatu untuk merawat bayi ini, meskipun ia sendiri tidak tahu bagaimana caranya. Ia mengingat susu yang diberikan oleh pemilik warung semalam. Botolnya sudah kosong karena bayi itu menghabiskannya. "Apa aku bisa terus memberinya makan seperti ini?" pikir Arman sambil menghela napas. Ia tahu bahwa ia harus bekerja lebih keras dari biasanya untuk mendapatkan uang tambahan, tetapi pemulung sepertinya hanya bisa mendapatkan sedikit uang dari barang bekas. Meski begitu, ia tidak punya pilihan lain. Dengan hati penuh tekad, ia menggulung kain tempat bayi itu berbaring, menggendongnya dengan hati-hati, dan bersiap untuk kembali bekerja. Sepanjang perjalanan ke tempat ia biasa memulung, Arman berbicara kepada bayi itu seolah-olah bayi tersebut bisa mengerti. "Kamu tahu, aku nggak punya apa-apa. Tapi aku bakal coba. Aku bakal berusaha supaya kamu bisa tetap hidup," ujarnya dengan suara pelan. Hari itu, Arman memulung dengan membawa bayi di gendongannya. Ia mengikat kain bekas untuk menjadikan gendongan sederhana. Warga yang melihatnya hanya bisa terdiam,
Beberapa menunjukkan ekspresi heran, sementara yang lain bergumam pelan di belakangnya. Anak kecil begini, bawa bayi? Dari mana dia dapat bayi itu? Tanya salah satu ibu-ibu di pasar. Arman mendengar bisikan-bisikan itu, tetapi ia memilih untuk tidak peduli. Ia tahu bahwa menjelaskan situasinya tidak akan mengubah apapun. Ia terus berjalan, menyusuri ganggang sempit, mencari kardus dan botol plastik seperti biasa. Namun, kali ini, beban di pundaknya terasa lebih berat, bukan hanya karena bayi yang ia bawa, tetapi juga tanggung jawab besar yang ia pikul. Saat tengah hari, Arman berhenti di bawah pohon untuk memberi bayi itu sedikit air yang ia miliki. Ia melihat wajah bayi itu yang tampak memerah karena panas matahari. Dalam hati, ia merasa bersalah. Maaf ya, aku belum bisa kasih kamu tempat yang lebih baik. Tapi aku janji, aku bakal cari cara, katanya sambil menyeka keringat di wajah bayi itu. Seminggu telah berlalu sejak Arman menemukan bayi itu. Meski lelah, ia merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Kehadiran bayi tersebut membuatnya merasa tidak lagi sendirian. Ia memberi nama bayi itu Nisa, sebuah nama yang ia dengar dari seorang penjual sayur yang sering memanggil anak perempuannya. Mulai sekarang, kamu Nisa. Nama kamu cantik, sama seperti kamu, kata Arman sambil tersenyum kecil, meskipun hatinya dipenuhi kekhawatiran tentang masa depan. Namun, di tengah perjuangannya, Arman sering menghadapi cemoohan dari orang-orang di sekitar. Ada yang menganggapnya tidak waras, ada pula yang mencurigainya telah menculik bayi tersebut. Anak jalanan macam dia, bawa-bawa bayi. Siapa tahu itu bayi hasil curian, ujar seorang bapak-bapak tua di warung kopi. Arman hanya bisa menunduk ketika mendengar komentar seperti itu. Ia tahu bahwa orang-orang tidak akan memahami apa yang ia rasakan. Ia tidak punya bukti untuk membuktikan bahwa ia menemukan bayi itu di tumpukan kardus. Namun, Arman tetap bertahan. Ia lebih memilih fokus pada apa yang harus ia lakukan untuk menjaga Nisa tetap hidup. Setiap pagi, Arman bangun lebih awal dari biasanya. Ia harus memulung lebih banyak barang untuk mendapatkan uang tambahan. Sebelumnya, ia hanya mencari barang bekas sampai siang hari, tetapi sekarang ia harus bekerja hingga malam. Namun, ada momen-momen di mana Arman merasa kelelahan yang luar biasa. Tangannya penuh luka karena harus memungut barang dari tumpukan sampah yang tajam, dan kakinya seringkali bengkak karena berjalan terlalu jauh tanpa alas kaki. Meski begitu, ia tidak pernah mengeluh. Dalam hatinya, ia berkata, "Kalau aku nggak kuat, gimana nasib Nisa nanti?" Malam itu, setelah seharian bekerja keras, Arman kembali ke gubuknya dengan tubuh yang hampir ambruk. Ia menaruh hasil memulungnya di sudut gubuk, lalu mendekati Nisa yang terbaring di atas kain lusuh. Ia melihat senyum kecil di wajah Nisa yang sedang tidur. Tiba-tiba, semua rasa lelahnya seakan menghilang. "Kamu tahu nggak, Nisa, senyum kamu itu bikin aku kuat," ucapnya pelan sambil menyeka pipi Nisa yang lembut. Meski hidupnya penuh kesulitan, Arman mulai merasakan bahwa ada orang-orang baik di sekitarnya. Suatu hari, seorang ibu penjual nasi melihat Arman sedang duduk di depan warungnya sambil mencoba menenangkan Nisa yang menangis. Ibu itu menghampirinya dan bertanya, "Kamu lapar, Nak? Ini ambil nasi bungkus buat kamu." Arman terkejut, tetapi ia tidak langsung menerima. "Maaf, Bu. Saya nggak punya uang," jawabnya pelan. Namun, ibu itu tersenyum dan berkata, "Nggak apa-apa. Buat kamu sama adik kecilmu, ya." Arman akhirnya menerima nasi bungkus itu dengan rasa terima kasih yang mendalam. Ia tidak pernah membayangkan ada orang yang peduli padanya. Sejak saat itu, ibu penjual nasi tersebut sering memberi makanan untuk Arman dan Nisa, meskipun hanya seadanya. Selain itu, ada juga seorang pedagang lain yang memberikan selimut bekas kepada Arman ketika melihat mereka kedinginan di malam hari. Perlahan, Arman mulai menyadari bahwa di tengah kerasnya hidup, masih ada orang-orang yang memiliki hati yang tulus. Namun,
Ia tidak ingin terus bergantung pada belas kasihan orang lain. Ia bertekad untuk bekerja lebih keras, agar bisa memberikan kehidupan yang lebih baik untuk Nisa. Hari demi hari berlalu, dan Arman mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap pagi, ia menggendong Nisa di dadanya dengan kain lusuh yang sudah mulai robek, lalu pergi ke pasar untuk memulung barang-barang bekas. Meski beban hidup terasa semakin berat, ada perasaan hangat yang ia rasakan setiap kali melihat senyuman Nisa. Bayi kecil itu seolah menjadi sumber kekuatan baru baginya. Namun, tidak semua hari berjalan dengan mudah. Suatu pagi, hujan turun dengan derasnya saat Arman tengah berada di pinggir jalan, mencari kardus dan botol plastik. Tubuhnya yang kurus kuyup, begitu pula dengan kain yang membungkus Nisa. Bayi itu mulai menangis, membuat Arman panik. Ia berlari mencari tempat berteduh, tetapi sebagian besar warung sudah penuh dengan orang-orang yang berlindung dari hujan. Akhirnya, ia menemukan emperan toko yang kosong dan mendudukkan dirinya di sana. Arman mencoba menenangkan Nisa dengan menggoyang-goyangkan tubuhnya perlahan. "Jangan nangis ya, Nisa. Maaf, kakak belum bisa kasih tempat yang lebih baik buat kamu," ucapnya dengan suara gemetar karena kedinginan. Tangis Nisa akhirnya mereda, dan Arman hanya bisa memandang langit yang gelap dengan perasaan campur aduk. Di malam-malam tertentu, Arman sering merenung di sudut gubuknya sambil memandangi Nisa yang sedang tidur. Bayi itu sudah menjadi bagian dari hidupnya, tetapi ada kalanya Arman merasa takut dan ragu. Ia bertanya-tanya apakah ia mampu menjaga Nisa hingga besar. "Aku ini siapa? Anak jalanan yang gak punya apa-apa. Gimana aku bisa jadi kakak yang baik buat dia?" pikirnya sambil menunduk. Keraguan itu seringkali menghantuinya. Tetapi setiap kali ia melihat Nisa tersenyum, ia merasa bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Suatu malam, Arman mencoba berbicara kepada Tuhan. Ia duduk bersila di atas tikar tipis, dengan kedua tangan terlipat di depan dada. "Ya Allah, aku tahu aku ini cuma anak kecil yang gak tahu apa-apa. Tapi, tolong bantu aku jagain Nisa. Aku gak mau dia hidup susah kayak aku," katanya dengan suara pelan. Malam itu, air mata Arman jatuh tanpa henti. Ia merasa sangat kecil di hadapan kehidupan. Tetapi di sisi lain, ia merasakan keberanian yang baru tumbuh di dalam hatinya. Kehidupan di jalanan semakin sulit bagi Arman. Beberapa kali, ia harus berhadapan dengan petugas yang menertibkan anak jalanan. Suatu ketika, saat ia sedang mencari barang bekas di dekat pasar, seorang petugas menghampirinya. "Hei, kamu ngapain di sini? Anak kecil nggak boleh berkeliaran kayak gini. Mana orang tua kamu?" tanya petugas itu dengan nada tegas. Arman hanya menunduk sambil menggenggam kain yang membungkus Nisa. "Saya nggak punya orang tua, Pak. Saya cuma cari barang bekas buat dijual," jawabnya pelan. Petugas itu tampak bingung, tetapi akhirnya menghela napas panjang. "Hati-hati, ya. Jangan sampai kamu kenapa-kenapa di jalan," katanya sambil berlalu. Kejadian itu membuat Arman semakin sadar bahwa ia dan Nisa hidup dalam bahaya setiap saat. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Ia harus tetap bertahan, bagaimanapun caranya. Malam itu, Arman memutuskan untuk mulai mencari tempat yang lebih aman untuk tinggal. Ia tahu bahwa gubuk kecilnya di belakang pasar tidak cukup untuk melindungi mereka dari ancaman luar. Pada suatu hari, saat Arman sedang memulung di tempat pembuangan sampah, ia bertemu dengan seorang pria tua yang terlihat seperti pemulung juga. Pria itu memperhatikan Arman yang sibuk menggali tumpukan sampah sambil menggendong Nisa. "Nak, kamu nggak capek bawa-bawa bayi sambil kerja begini?" tanya pria itu dengan nada penuh iba. Arman tersenyum kecil. "Capek, Pak, tapi saya nggak bisa ninggalin dia. Dia udah kayak adik saya sendiri," jawabnya. Pria tua itu mengangguk, lalu mengambil sesuatu dari karungnya. "Ini ada kain selimut bekas, tapi masih bagus. Pakai buat adikmu biar nggak kedinginan," katanya sambil menyerahkan kain itu kepada Arman. Arman menerima pemberian itu dengan rasa syukur yang mendalam. "Terima kasih banyak,
Pak," ucapnya sambil menunduk. Pertemuan itu memberi Arman harapan bahwa masih ada orang baik di dunia ini, meskipun hidupnya penuh dengan kesulitan. Kain selimut itu menjadi barang yang sangat berharga bagi Arman, karena kini ia bisa membuat Nisa lebih nyaman di malam hari. Waktu terus berjalan, dan Nisa mulai tumbuh. Meski usianya baru beberapa bulan, Arman merasa bahwa bayi itu membawa perubahan besar dalam hidupnya. Ia mulai dikenal oleh pedagang dan warga sekitar sebagai kakak pemulung yang bawa bayi. Sebagian orang mulai memperhatikan perjuangan Arman, bahkan beberapa di antaranya memberikan bantuan kecil seperti makanan atau pakaian bekas untuk Nisa. Namun, tidak semua orang bersikap baik. Ada juga yang memandangnya dengan curiga, menganggap bahwa Arman mungkin hanya berpura-pura merawat Nisa untuk mendapatkan belas kasihan orang lain. "Hati-hati aja, jangan-jangan dia bawa bayi itu cuma buat minta-minta," ujar seorang pria kepada temannya di pasar. Mendengar ucapan itu, Arman hanya bisa diam. Ia tahu bahwa membela diri tidak akan mengubah pandangan orang lain. Yang bisa ia lakukan hanyalah membuktikan lewat tindakannya bahwa ia benar-benar tulus merawat Nisa. Malam itu, saat Nisa tertidur di pelukannya, Arman berkata pelan, "Nisa, kakak nggak peduli apa yang orang lain bilang. Kakak cuma peduli sama kamu. Kakak bakal jagain kamu, apapun yang terjadi." Seiring waktu berjalan, beban tanggung jawab Arman semakin besar. Nisa kini tidak hanya membutuhkan susu, tetapi juga pakaian hangat dan lebih banyak perhatian. Arman mulai menyadari bahwa uang hasil memulung tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka berdua. Suatu malam, setelah menghitung receh hasil jual barang bekas, ia termenung memikirkan jalan keluar. Di pikirannya terlintas ide untuk mencoba pekerjaan lain. Namun, menjadi pemulung adalah satu-satunya hal yang ia tahu dan bisa lakukan. Dengan perasaan ragu, Arman memutuskan untuk bertanya kepada beberapa pedagang di pasar apakah mereka membutuhkan bantuan. Awalnya, ia mendapatkan penolakan karena dianggap terlalu muda dan membawa bayi. "Maaf ya, Dik, gak enak kalau ada bayi nangis di sini, nanti ganggu pembeli," ujar salah seorang pedagang. Namun, di antara banyak penolakan, seorang pemilik warung kecil menawarkan pekerjaan sederhana. "Kalau kamu mau bantu cuci piring di belakang sini, aku kasih makan sama sedikit uang buat kamu dan adikmu," katanya. Arman merasa lega, meskipun upahnya kecil, itu adalah langkah pertama menuju kehidupan yang lebih baik. Ia mulai bekerja keras setiap malam di warung itu, mengabaikan rasa lelah demi memastikan Nisa bisa mendapatkan susu dan pakaian yang lebih layak. Bekerja sambil mengurus bayi ternyata tidak mudah. Setiap kali Nisa menangis, Arman harus menghentikan pekerjaannya untuk menenangkan bayi itu. Hal ini seringkali membuat pekerjaan Arman terhambat, sehingga pemilik warung terlihat kurang senang. "Arman, aku tahu kamu kerja keras, tapi kamu harus cari cara supaya bayi itu nggak nangis terus. Aku kasihan juga sama pelanggan yang terganggu," kata pemilik warung suatu malam. Mendengar itu, Arman merasa tertekan. Ia tidak bisa meninggalkan Nisa sendirian, tetapi ia juga tidak ingin kehilangan pekerjaan yang baru saja ia dapatkan. Akhirnya, ia memutar otak dan mencoba membawa mainan sederhana untuk menghibur Nisa. Mainan itu tidak lain adalah botol plastik bekas yang ia isi dengan biji-bijian agar berbunyi. Saat bekerja, Arman menggantungkan mainan tersebut di dekat Nisa, berharap bayi itu teralihkan. Usahanya berhasil, meskipun tidak sepenuhnya. Setiap kali Nisa tertawa kecil karena suara mainan itu, hati Arman terasa lebih ringan. Ia berpikir, mungkin memang gak mudah, tapi aku harus terus coba, demi Nisa. Dalam perjalanan hidupnya, Arman sering bertemu dengan berbagai macam orang yang memberikan pengalaman berharga. Suatu hari, saat ia sedang memulung di dekat taman kota, seorang pria muda berpakaian rapi menghampirinya. "Hei, Dick, kamu kenapa bawa bayi sambil kerja begini? Gak seharusnya anak kecil kayak kamu hidup di jalan," kata pria itu dengan nada prihatin.
Arman menjelaskan bahwa ia tidak punya keluarga, dan bayi itu bukan adiknya, melainkan anak yang ia temukan. Pria itu mendengarkan cerita Arman dengan seksama, lalu mengeluarkan sesuatu dari tasnya. "Ini ada uang sedikit, buat beli susu atau apa saja yang kamu butuhkan," katanya sambil menyodorkan lembaran uang. Arman tertegun. Ia merasa bersyukur, tetapi juga sedikit malu menerima pemberian itu. "Terima kasih, Kak. Aku bakal pakai uang ini baik-baik," ucapnya dengan tulus. Setelah pria itu pergi, Arman berpikir bahwa masih ada orang-orang yang peduli di dunia ini. Namun, ia juga menyadari bahwa ia tidak bisa terus bergantung pada bantuan orang lain. "Aku harus mulai berpikir lebih besar. Nggak mungkin aku hidup begini terus," bisiknya dalam hati. Perubahan mulai terlihat dalam hidup Arman. Uang yang ia kumpulkan dari bekerja di warung dan memulung sedikit demi sedikit ia tabung. Ia ingin menyewa tempat tinggal yang lebih layak untuk dirinya dan Nisa, meskipun itu hanya kamar kecil di gang sempit. Setelah berminggu-minggu menabung, Arman akhirnya menemukan kamar kontrakan sederhana yang bisa ia sewa dengan harga murah. Kamar itu hanya berisi satu kasur lusuh dan meja kecil. Tetapi bagi Arman, itu sudah jauh lebih baik dibandingkan gubuk reot yang ia tempati sebelumnya. Saat pertama kali membawa Nisa ke kamar itu, ia merasa seperti mencapai sebuah pencapaian besar. "Nisa, lihat. Kita nggak perlu lagi tidur di tempat yang bocor kalau hujan," katanya sambil tersenyum. Mata Nisa yang besar memandang Arman seolah mengerti apa yang ia katakan. Di malam pertama mereka di kamar baru, Arman merasa lega. Meski perjalanan masih panjang, ia merasa bahwa langkah kecil ini adalah awal dari sesuatu yang lebih baik. Namun, tantangan baru muncul. Hidup di kontrakan berarti ada biaya tambahan yang harus ia bayar setiap bulan. Hal ini membuat Arman harus bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai bangun lebih pagi untuk memulung, lalu bekerja di warung hingga larut malam. Tubuhnya sering terasa lelah, tetapi ia tidak pernah mengeluh. Suatu malam, ketika Arman sedang menyuapi Nisa dengan bubur yang ia beli di warung, ia merenung tentang masa depan. "Aku nggak tahu sampai kapan aku bisa bertahan begini. Tapi aku nggak akan menyerah," gumamnya sambil memandang wajah Nisa yang polos. Dalam hatinya, Arman mulai memikirkan cara agar ia bisa mendapatkan penghasilan yang lebih stabil. Ia pernah mendengar tentang anak-anak jalanan yang berhasil mengubah hidup mereka dengan belajar keterampilan baru, seperti menjahit atau berdagang kecil-kecilan. Pikiran itu memberinya harapan baru. Meskipun ia tidak tahu harus mulai dari mana, ia yakin bahwa selama ia berusaha, pasti ada jalan. Dengan penuh tekad, Arman berjanji pada dirinya sendiri untuk terus berjuang demi masa depan yang lebih baik bagi dirinya dan Nisa. Begitulah kisah luar biasa Arman dan Nisa, teman-teman. Dari jalanan yang keras, mereka berhasil membangun kehidupan yang penuh cinta dan kesuksesan. Jangan lupa tulis sholawat di kolom komentar dan ceritakan dari mana kalian menonton video ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.